Kalau berkaitan dengan dokumen resmi, nota dinas dan macam-macam itu biru. Jadi ini harus kita lihat gitu ya, itu satu. Yang kedua yang menarik adalah pernyataan dari Bu Rektor bahwa benar yang bersangkutan UGM menerima ada mahasiswa bernama Joko Widodo. Masuk di tanggal 28 Juli tahun 1980. Tapi kemudian 23 Oktober selesai tahun 85. Itu artinya wisudawan tercepat. Tapi IP 2,5. Apa ia bisa wisudawan tercepat tapi IPK-nya rendah? Ini harus banyak hal yang misteri harus diklarifikasi gitu ya. Bentar Pak, belum colok Pak. Nah, sebentar sabar. Boleh ini? Sini aja lah. Panas ya, di sini aja lah. Oh ya. Bentar ya Pak. Cek. Kasih jalan dulu. Kirain ditahan dulu di luar. Taruh Pak. Kalau di Oke, sudah? Ya. Mana? Tidak tapi ini. Indra. ini Mas. Jangan jauh. Ya. Ya, news, siap-siap news. Ya. Saya buka dulu ya. Saya buka dulu. Sekilas saja. Kalau polisi itu baru Izin Pak ya duluan Pak. Iya Pak ya, kasih Pak. Ya, oke ya. Ya. Ya, teman-teman semua, jurnalis, terima kasih kita sudah saksikan tadi ya. Jadi ada agenda hari ini sebenarnya ada dua sengketa informasi yang diajukan oleh Bonjoy, bongkar ijazah Jokowi gitu ya. Yang sekarang ini yang baru saja selesai itu adalah putusan selah dengan Polda Metro Jaya gitu ya. Karena ada miskomunikasi lah di situ. Lalu kemudian sebentar ini yang lagi agak seru karena adjudikasi dengan UGM gitu ya. Jadi UGM dan besok itu dengan KPU. Yang hadir di sini ada penggugatnya itu ya. Ada pemohon, ada Bu Lene gitu ya. Ada Bang Lukas. Kemudian kuasa hukum ada Bang Jahmada, Bang Petrus, Bang Jemi, Bang Peter gitu ya. Ini ada semua. Terima kasih sudah menghadiri undangan kami. Ada Mbak Rere gitu ya. Nah di nomor kontak itu beliau. Teman-teman sekalian saya ingin menjelaskan dua hal untuk sebelum ke beliau gitu ya. Pertama adalah putusan setelah ditolak itu karena ada persoalan sebenarnya. Pertama tadi kita saksikan semua dari sistem aplikasinya tidak mesin gitu ya. Jadi connecting di situ ada persoalan teknis. Yang kemudian kita mengajukan sengketa karena tidak ada jawaban, maka kita mengajukan sengketa yang sebenarnya masih kurang dari 30 hari itu. Ada yang menarik karena kita akan sudah pasti kita akan mengajukan gugatan ulang. Jadi kita akan mengajukan segera hari ini kita akan mengajukan untuk gugatan ulang berkaitan dengan dokumen yang kami minta sekaitan dengan dokumen ijazah Jokowi. Itu kalau betul ada, gitu ya. Yang kedua adalah sebentar ini jam 10 itu adjudikasi berkaitan dengan ini yang menarik karena saya ingin mereview saja bahwa sidang pertama perdana kemarin majelis sidang sudah mengultimatum UGM wajib disebut ya, wajib membawa 20 dokumen berkaitan dengan ijazah, penunjang berkaitan dengan ijazah dengan prosedur apakah benar kuliah atau tidak. Nah itu ada beberapa yang kita dan selesai gitu ya. Ada pertanyaan menarik di sana misalnya adalah ketika menyebut bahwa ini saya kira menurut saya agak menarik UGM, nanti diklarifikasi Bang Petrus gitu ya. Apa iya bisa orang ijazahnya dilegalisir dengan warna yang berbeda, dengan warna merah pada saat itu. Sementara ada banyak regulasi yang dikeluarkan pemerintah bahwa tinta merah hanya dipakai dalam dokumen yang sangat urgent, rahasia. Kalau berkaitan dengan dokumen resmi, nota dinas dan macam-macam itu biru. Jadi ini harus kita lihat gitu ya, itu satu. Yang kedua yang menarik adalah pernyataan dari Bu Rektor bahwa benar yang bersangkutan UGM menerima ada mahasiswa bernama Joko Widodo. Masuk di tanggal 28 Juli tahun 1980. Tapi kemudian 23 Oktober selesai tahun 85. Itu artinya wisudawan tercepat. Tapi IP 2,5. Apa ia bisa wisudawan tercepat tapi IPK-nya rendah? Ini harus banyak hal yang misteri harus diklarifikasi gitu ya. Jadi saya kira itu hanya pengantar dari saya. Silakan ke Pak Lukas dulu. Ya, Baru saya Mbak Leoni dan saya yang hadir sebagai prinsipal pemohon
Sudah mendapat putusan sela nomor 087 dari Majelis Komisioner. Jadi tadi ditegaskan bahwa memang putusan sela menolak permohonan seluruhnya. Nah, karena ada persoalan teknis administratif. Jadi kami mengajukan surat permohonan informasi publik ke Polda Metro Jaya. Surat kami kirimkan tanggal 27 Agustus. Nah, tanggal 27 Agustus kemudian sama sekali tidak ada respon dari pihak kepolisian, dan kemudian karena tidak ada respon pada tanggal 31 Oktober, jadi lebih dari sebulan ya, sebulan lebih 6 hari, 5 hari, terus kami berinisiatif mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Pusat, dan kemudian Konfirmasi Pusat 2 minggu lalu menggelar sidang, dan baru kita tahu situasinya ternyata memang ada miskoordinasi di kepolisian. Jadi surat kami kirim ke aplikasi PPID Polda kepolisian tidak direspon, kemudian juga ke surat ke Mabes Polri juga tidak respon. Itu baru diketahui pada sidang 2 minggu lalu. Polda Metro Jaya mewakili termohon tidak tahu bahwa ada surat tersebut. Jadi harus mereka baru dapat info itu ketika sidang. Nah, makanya keputusan kami menerima soal administrasi, tapi kami akan melakukan permohonan baru ke Polda Metro Jaya. Itu catatan tingkat. Ya, karena ini mau mulai sidang, nanti kita lanjutkan setelah sidang dengan UGM yang pasti lebih seru dan lebih menggairahkan. Terima kasih ya, nanti kita lanjutkan. Kita persidangan selanjutnya Bapak Ibu, mohon untuk termohon di ruang dulu. Itu mohon dikasih jalan dulu loh. Dari sini kasih jalan dulu buat. Aman. Isinya mohon maaf dikasih jalan dulu. Nanti kita Sini aja lah. Untuk yang Sini aja lah. Masuk sudah ya? Lanjutnya. Masuk Maaf, kasih jalan dulu, nanti ada yang ya, mereka pasti berapa orang? Tambah lagi. Oh, siap. ini dihibahkan ke saya aja. Izin Pak di pemohon-pemohon di dua. Keluar ya? Dua di sini. Berapa orang nanti saya siapin kursinya. Dua lagi. Berapa orang semuanya? Tiga. Tambah dengar lagi. Siap. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.